Halo semua, selamat datang di Early Theory Tarot. Kali ini kita ada ramalan pilih kartu dengan tema inilah pria yang akan kamu temui dalam percintaan di tahun 2025 ya. Jadi ini cukup menarik karena ini gue bakal posting itu menjelang hari Valentine ya. Dan pastinya ya setiap kali kita sudah menjelang hari Valentine itu para jomblo itu udah mulai meraung-raung ya. Kok gue belum sih gitu kan? Udah pada banyak yang FOMO. Jadi di ramalan kali ini ya kita mungkin lebih fokus untuk kalian yang memang mencari seorang pria ya, gitu ya. Nanti mungkin di video yang selanjutnya, gue bakal bikin satu ramalan juga khusus untuk kalian yang mencari wanita sebagai pasangan hidup, oke? Jadi gue bakal bantu ya, untuk kalian itu bisa memilih kartu atau grup mana yang sesuai dengan ramalannya kalian, karena di sini ya, ada 7 grup. Oke, berarti ada 7 sosok yang mungkin salah satunya itu bisa menjadi orang yang kamu temui di tahun 2025. Oke, jadi tenangkan diri dulu, gue bakal bantu pandu untuk memilih kartunya. Perlahan-lahan tutup mata, tarik nafas perlahan, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Dan perlahan-lahan buka mata kalian, pandanglah kartu. Dari ketujuh kartu ini, yang mana kartu yang menurut penerawangan kalian itu paling menyala, ya, paling bercahaya gitu. Pasti biasanya ada satu. Cuman ya, spesial di video ramalan kita kali ini, oke. Kalau misalnya ketika kalian menerawang itu ternyata ada lebih dari satu grup yang terang untuk kalian, ada kemungkinan besar ya, 2 grup itu bisa kalian tonton karena mungkin salah satu sosoknya itu atau kedua-duanya itu bisa kalian temui ya di tahun 2025, oke? Jadi gua pandu dari grup A, grup B, grup C, grup D, grup E, grup F, grup G. Benar nggak? Bentar. A, B, C, D, E, F, G ya. Oke, dan kalau kalian sudah tahu grup yang mana yang merupakan pilihan kalian, nanti tinggal lompat aja di titik videonya. Pengen jago meramal tarot sama kayak gua? Early Theory sekarang sudah punya program kelas tarot for beginner ya. Kalian bisa cek aja langsung di website kami di www.earlytheory.com dengan harga di bawah 300.000. Jadi ada diskon ya up to 80% sekarang ini. Kalian bisa dapat materi yang daging banget. Ada 10 modul dengan total durasi hampir 11 atau 12 jam yang dijamin dikemas dengan singkat, padat, dan jelas. Jadi untuk kalian yang baru aja mau mulai, jangan takut karena materinya itu gampang dimengerti, nggak bakal bikin kalian puyeng. Akses seumur hidup dan kalian bisa akses kapan saja karena bentuknya itu video offline. Jadi kapanpun kalian mau belajar, sesempatnya silakan dilakukan. Dan untuk orang-orang yang daftar juga ke dalam kelas Start for Beginner Early Theory ini, kalian akan masuk ke dalam grup eksklusif di mana kita akan lebih baik membahas lebih lanjut mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul ketika kalian mempelajari materi kami. Oke, so jangan lupa order sekarang dan mulailah perjalanan kalian untuk belajar dalam meramal tarot. Selamat datang grup A. Ini adalah ramalan kalian dan kemungkinan besar ini adalah pria yang akan kalian temui di tahun 2025 ya. Amin. Jangan lupa like dan subscribe channel kami di Early Theory Tarot YouTube kalau misalnya kalian menyukai video kali ini. Oke? So, di sini ya kartu tengahnya ini adalah kartu yang tadi kalian pilih yaitu kartu Sofia. Kartu Sofia itu di kartu tarot namanya Strength ya. Jadi ada banyak indikasi sepertinya ya pria ini itu zodiaknya elemen api. Ya, Strength card itu terutama adalah zodiak Leo. Ada kemungkinan besar ya dia itu antara zodiak Leo atau di sini juga ada yang aktif yaitu kartu Emperor. Kemungkinan besar dia juga bisa jadi zodiak Aries. Jadi antara Aries atau Leo lah ya kedua itu gitu. Gua tidak melihat ada indikasi perbedaan umur yang terlalu jauh antara kalian berdua. Bahkan ada kemungkinan besar pun kalian itu seumuran ya. Kalaupun tidak, paling perbedaan umurnya itu plus minus kurang lebih 1 tahun lebih muda ataupun 1 tahun lebih tua. Oke. Nah, di dalam ramalan general seperti ini biasanya itu gua nggak akan terlalu banyak membahas soal etnis atau ras ya. Apakah dia orang Jawa, apakah dia orang Chinese, orang Sumatera, orang Padang, Manado, dan semacamnya. Kenapa? Karena biasanya itu realitanya yang akan kalian temui itu pasti etnisnya berbeda-beda juga gitu. Tetapi biasanya karena pastinya nggak cuman kalian doang ya, nggak cuman kamu doang yang milih grup ini gitu kan. Ada kecenderungan ya, ciri khas yang paling menonjol itu adalah ciri khas fisik, tetapi dari segi etnisnya saya buang saja biar kalian itu tidak salah mencari, oke? Nah,
Kita mulai dari fisiknya dulu aja gitu ya. Nah, biasanya itu kayak gua pakai kartu di tengah di sini ya, di barisan tengah ini untuk kayak melihat kira-kira, ciri khas fisiknya itu seperti apa, mungkin dari mukanya atau mungkin dari badannya. Gua nggak akan menjelaskan satu persatu ya, maksudnya itu apa, kartu ini kenapa, ini maksudnya itu hidungnya kenapa, karena gua itu udah menggunakan intuisi ya untuk pendekatan ramalan kali ini, oke? Yang gue lihat dengan orang ini ya, bentuk kepala itu cenderung lebih oval, tetapi agak sedikit lebih lancip di bagian rahang ke dagu ya. Jadi kalau gue bilang mungkin oval, tapi ovalnya agak tirus gitu ya. Kulit, gue ngelihatnya cenderung putih ya, dengan orang ini cenderung putih dan, mukanya tuh mulus ya, kayak gue nggak ngelihat ada bopeng-bopengnya sama sekali ya. Gue nggak ngelihat ada bopeng-bopeng sama sekali dengan orang ini. Dia itu, sekarang gaya rambutnya itu tipikal gaya rambut yang untuk ukuran cowok ya, nggak dipotong pendek banget, nggak sampai jabrik gitu. Justru kalau gue lihat itu berponi dan, panjangnya itu lumayan medium lah gitu. Jadi kalau poninya itu dipanjangin ke bawah itu lumayan bisa hampir nutupin mata. Cuman di kebanyakan kasus itu lebih sering poninya itu tetap diturunin tapi agak dikesampingin dikit, ya. Gua jarang banget ngelihat orang ini itu poninya rambutnya itu dipakein produk gitu, kayak nggak pernah dipakein wax, nggak pernah dipakein kayak hair gel gitu ya. Lebih yang kayak ya udah dibiarin natural aja dan memang kebetulan rambutnya dia itu tipikal rambut yang menurut gua itu, lurus ya, lurus, lembut gitu ya, bukan tipikal rambut yang ikal ataupun kriwil ataupun keriting. Itu yang kayak gua lihat juga dengan orang ini. Salah satu ciri khas yang paling identik ya dengan mukanya dia itu adalah dia punya tipikal mata yang menurut gue itu, mmm matanya tuh besar, sayu, tetapi bentuk alis matanya ya, itu tegas dan tebal. Jadi sekilas kalau kamu tuh nggak kenal-kenal banget sama orang ini ya, kamu bakal ngerasa bahwa kayak ini kok orangnya kayak kesannya mukanya judes banget ya. Kayak kesannya mukanya tuh muka yang kayak, "Aduh bosen gue sama lu." Tahu nggak sih tipikal muka yang kayak gitu, kebayang ya? Hidungnya itu mancung, agak gede sih gitu. Jadi bukan mancung yang kayak bukan mancung yang kayak lancip banget, runcing gitu, enggak ya. Tapi, lebih ke arah hidungnya tuh gede aja gitu, gede ya, eee, dan apalagi yang kayak gue bisa lihat dari sini ya, tadi kayak gue sempat mau bilang ya, dari segi badan, badan kalau gue bilang nggak gemuk ya, standar lah, gue nggak ngerasa badannya itu tipikal yang atletis banget juga gitu, tipikal badan yang kayak gue yakin seumur hidup tuh nggak pernah olahraga gitu, tau nggak sih? Bukan tipikal orang yang aktif berolahraga gitu, jadi badannya pun bukan tipikal badan yang kayak terlalu kebentuk gitu loh, cuman dari segi bentuk badan itu masih cenderung kurus atau dari berat badan yang cukup normal ya. Itu yang kayak gue tangkap juga, dari orang ini. Dari segi tinggi dia cenderung masih lebih pendek dari gua sih gitu. Jadi patokan tingginya gua itu di 180 senti ya. Jadi, dia itu di bawah 180 senti lah gitu. Tapi menurut gua nggak beda jauh dari gua sih gitu. Anggaplah dia itu sekarang itu setelinga gua gitu. Jadi paling kalaupun ada beda pun nggak nyampe kayak di bawah 170 senti ya, tingginya, si orang ini ya. Nah, pertemuan ada kemungkinan besar kalian tuh bertemu itu di karir ya di sini ya. Ada kartu Six of Pentacles, semua kartu Pentacles itu, kartu di bawah itu kayak gue ngeliat untuk pertemuan ya gitu. Kayak kalian bertemunya itu di situasi ketika kalian kerja, ya. Saat bekerja, kenal sama dia, atau kayak kalian kerja bareng, bisa jadi mungkin dia itu adalah kenalan dari rekan kerjanya lu, bisa jadi di situ juga, ya. Tetapi memang gue ngeliat dari sini, walaupun kalian ketemunya itu, di lingkungan kerja, sepertinya kalian berdua itu tidak bekerja di bidang yang sama, atau mungkin kalian berdua itu tidak berada di departemen yang sama, atau mungkin job desk-nya kalian itu berbeda, ya. Itu yang kayak gua tangkap juga dari dia gitu. Karena gua sering banget melihat ya gitu, ketika, ketika lu lagi sibuk, kerjanya dia tuh lagi nggak sibuk-sibuk banget. Dan kebalik juga ketika dia lagi sibuk kerjaan lu tuh lagi renggang atau lagi nggak terlalu kayak gimana gitu. Jadi gue nggak ngerasa kalian berdua tuh, oh ketemu karena satu departemen atau satu tim atau satu grup itu kemungkinan besar nggak seperti itu, ya. Nah di sini ada yang dijanjikan. Hierophant dan kartu star itu menandakan apa? Bahwa kalian berdua itu memiliki visi, misi, dan cita-cita yang kurang lebih sama mengenai percintaan, bahwa kemungkinan besar jika kamu mencari percintaan, ya di sini ada kartu pernikahan yang resmi, kemungkinan besar dia juga mencari sesuatu yang sama juga untuk kamu. Lovers card di sini itu juga di kebanyakan kasus menandakan bahwa dari kedua pihak keluarga itu setuju atau merestui ya. Jadi kalian nggak perlu takut ada kendala yang ada hubungannya dengan kayak aduh orang tua yang ini ribet dengan orang tua yang lainnya gitu ya. Jadi itu sesuatu yang kayak kalian perlu ketahui aja. Sorry ya kayak di luar itu tiba-tiba lagi hujan lebat aja. Tiba-tiba ada badai aja nih gitu. Ada pertanda apa ya? Tetapi oke, secara karakter ya, yang gue tangkap dari orang ini tuh dia adalah orang yang cenderung agak sedikit pendiam ya.
Itu yang kayak gue lihat sih dari orang ini. Pendiam dan kalau dibilang pemalu sih enggak gitu. Ya itulah Kak, sesuai dengan mukanya lah gitu ya. Kayak kadang-kadang itu ada sisi judesnya, ya kadang-kadang itu ada sisi kayak bukan tipikal orang yang hangat lah gitu kalau dari karakter gitu ya. Bukan berarti dia jahat ya. Tapi lebih yang kayak dia tuh lebih tertutup aja gitu. Lebih yang kayak ya udah gue ngurusin urusan gue sendiri lah. Gue nggak mau ngerecokin orang lain. Gue nggak mau terlalu kepoin orang lain gitu. Yang penting gue aja. Gue nggak nyusahin orang lain, ya udah itu udah oke. Ya tipikal orang yang seperti itu. Di dalam hubungan pun ya mereka bukan tipikal orang yang terlalu proaktif tiap hari itu ngurusin hubungan, ngurusin kamu, nyuruh-nyuruh kamu gitu. Tetapi ketika dibutuhkan dia bisa menjadi pemimpin yang baik. Ya kartu Emperor di sini adalah kartu yang cukup aktif ya kalau gue lihatnya. Jadi harusnya aman lah gitu. Gue nggak ngerasa ini adalah orang yang pemalas ya. Tetapi dia itu lebih suka ngurusin hal-hal yang gede gitu loh ya. Untuk hal-hal yang kayak kecil-kecil perintilan-perintilan gitu itu biasanya dia lebih ngarahin ke kamu yang urusin gitu. Bilang ya udahlah kamu yang atur aja untuk hal-hal kecil. Tapi untuk keputusan-keputusan besar, terutama ketika kalian sudah menjalani hubungan yang lebih serius ke depannya, itu dia cenderung lebih mau turun tangan gitu ya untuk ngurusin ke kalian. Itu yang gue tangkap sih dari jodoh kalian ini ya, pria yang akan kalian temui di tahun 2025 grup A. Semoga bisa membantu dan gue aminin bisa bertemu dengan orang ini secepatnya. Oke, I will see you soon. Bye-bye. Halo grup B, mari kita mulai dengan ramalannya kalian di sini. Jadi ini kemungkinan besar adalah pria yang bisa kalian temui di tahun 2025 dan ya harapannya ini adalah pria yang baik ya untuk bisa menjadi pasangan hidup kamu ya. Dan gue aminin semoga bisa bertemu beneran di tahun 2025 ini. Jangan lupa di like dan subscribe video kami dan channel kami Early Theory Tarot di YouTube kalau kalian menyukai ramalan kali ini. Oke? So, di sini gue udah tarik lumayan banyak ya kartu-kartunya ya gitu. Tapi biasanya gue emang kalau untuk ramalan jodoh itu atau untuk ramalan kayak mencari percintaan, gue udah lebih banyak penerawangannya itu secara intuitif ya gitu. Jadi walaupun gue tarik kartu di sini, gue itu tidak selalu mengikuti makna dari masing-masing kartu secara teoritis lagi gitu. Cuman biasanya gue ada bangun struktur. Nah, struktur di ramalan kali ini itu barisan di tengah itu lebih cenderung gue melihat keterangan dasar mengenai orang ini. Biasanya berhubungan dengan fisik mungkin atau berhubungan dengan zodiaknya mungkin gitu. Nah, kartu di bawah, barisan di bawah ini biasa gua pakai untuk mencari tahu kira-kira kalian tuh kalau ketemunya dari mana ya. Dan ya kartu di atas itu biasanya menandakan versi terbaik dari hubungan ini itu bisa nyampe kemana gitu ya. Nah, semoga saja ini bisa membantu untuk kalian. Mari kita mulai ya. Oh, satu lagi ya, kayak dalam ramalan kali ini karena pastinya gitu ya, kayak ini bukanlah ramalan yang kayak cuman untuk kamu doang gitu ya. Kayak kemungkinan besar untuk grup B ini ada beberapa orang, mungkin ada ribuan orang, amin, jutaan orang yang bakal nonton video ini. Jadi kayak gua tidak akan memberikan informasi mengenai etnis ya atau ras dari orang ini ya. Yang bakal gua fokuskan itu adalah ciri khas fisik dari orang ini saja ya. Karena itu akan lebih bisa membantu kalian lah gitu ya untuk kayak menikmati ramalan ini secara lebih general saja. Oke? So, yang paling ketara banget ya dari awal ya, kemungkinan besar ini orang itu zodiaknya itu Cancer ya. Di sini udah ada beberapa kartu yang mengarahnya itu at least ke zodiak air ya. Jadi ada Ace of Cups, Chariot, Queen of Cups, Two of Cups. Tetapi yang paling penting di sini adalah di dua kartu ini ya, Queen of Cups dan Chariot gitu ya. Dalam penerawangan gua itu ini ngarahnya itu ke zodiak Cancer. Ya, jadi ada indikasi ya orang ini itu zodiaknya Cancer. Nah, secara umur ada indikasi orang ini kayaknya lebih muda dari kalian ya gitu loh. Kenapa? Banyak kartu kecil di sini ya gitu, kayak banyak kartu kecil di sini. Ya ada kartu King of Cups, Queen of Cups ini kartunya gede, cuman yang gue lihat dari sini terangnya itu untuk keterangan usia itu kartunya kecil-kecil semua, terutama di kartu Page of Wands dan di kartu Ace of Cups di sini ya. Jadi itu biasa merepresentasikan seseorang yang cenderung lebih muda gitu. Oke, jadi itu mungkin bisa dijadikan sebagai patokan. Yang gue lihat dengan orang ini ya, tipikal orang yang menurut gua mulutnya lebar, ya mulutnya lebar. Kalau misalnya kayak senyum, kalau misalnya kayak ketawa itu kayak kelihatan banget kayak hahaha gitu, tau gak sih? Kayak kalau misalnya kayak ketawa tuh lepas gitu ya. Dan gua ngelihatnya di sini hidungnya tuh ramping tapi lumayan mancung sih gitu ya. Alis matanya aja yang menurut gua agak lebih tipis, mata gede ya. Kayak matanya tuh bentuknya bagus gitu. Tipikal mata cantik ya kalau gue bilang, kayak bentuknya itu lekukannya itu kayak mata kucing gitu. Jadi kayak bagus lah lekukannya. Ini adalah tipikal orang yang menurut gua tuh periang ya gitu. Dia secara karakternya itu periang
yang dia tipikal orang yang ya itu kayak ketawa lepas, tahu nggak sih? Bukan tipikal orang yang jaim, bukan tipikal yang anak-anak cowok-cowok yang kayak sok cool gitu, tau nggak sih? Kayak justru kalau gue bilang itu dengan orang ini ya kayak ada kecenderungan agak sedikit tengil ya di sini. Nah, the full page of wands ini kayak ada kartu Seven of Swords juga di sini gitu ya. Orang itu agak cenderung tengil, suka ngusilin pacarnya gitu ya. Kalau udah sayang itu pertandanya mereka tuh suka ngusilin kalian, suka gangguin kalian, bikin kalian tuh kayak ngerasa risih. Nah, itu tuh kayak love language-nya dia itu adalah gangguin pasangan ya. Itu yang kayak gue tangkap juga dengan orang ini juga gitu. Dari segi fisik badan sih yang gue lihat ramping ya, yang gue lihat tuh ramping gitu, dan tipikal badan yang kayak apa ya, kayak di bayangan gue tuh kayak kayak tikus, tau gak sih? Kayak ya udah kurus gitu, kayak kurus terus kayak gue ngerasa dia bisa nyempil kemana-mana. Ya, itu yang kayak gue tangkap. Ganteng kok, jujur aja gitu ya, kayak don't get me wrong, dia 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 ganteng kok gitu ya. Kayak dari tadi ya, kayak gue tuh ditunjukin ke area giginya gitu, kayak ada indikasi kayaknya nih orang lagi pakai kawat gigi, pakai behel gitu ya, kayak sekarang gitu, belum dilepas mungkin ya. Dan gue nggak tahu ya, asumsi gue mungkin kebanyakan dari kalian yang memilih grup B itu mungkin kalian juga masih relatif muda ya gitu, karena yang gue lihat dari orang ini secara fisik itu relatif muda gitu, kayak bisa dibilang itu kayak masih kayak brondong OTW mau ke ya kalau gue bilang mungkin di awal-awal umur 20-an kali ya, nggak nyampe 25 tahun gitu ya. Jadi gue nggak tahu ya kayak dari segi fisiknya kayak gitu, tapi kan biasa ada aja orang yang kayak mungkin umurnya udah berumur tapi mukanya mungkin muka yang tipikal awet muda gitu, bisa jadi seperti itu juga dengan orang ini gitu ya. Dia adalah orang yang menurut gue itu dari segi muka dan dari segi apa ya gerak-gerik badannya itu sangatlah ekspresif ya. Dia tuh kalau ngomong itu tangannya kayak melambai kemana-mana gitu ya. Ya gitulah gitu, kalau kalau dia kalau ngomong itu geraknya pakai badan gitu, ya. Dan banyak yang kayak gitu ya, kayak gue bukannya bilang bahwa kayak ini orang kemayu, enggak gitu loh, lebih yang kayak kalau orangnya gerak gitu, kayak nggak bisa diem gitu, ya. Dan apalagi yang kayak gue lihat dari sini ya gitu, bentuk kepalanya tuh segitiga terbalik ya, jadi kayak tirus gitu, kayak lancip di bawah gitu, itu yang kayak gue tangkap juga dari orang ini. Gaya rambut selalu berubah-berubah gitu, kayak kadang-kadang dipotong pendek banget gitu ya, kayak cepak, kadang-kadang agak dipanjangin dikit gitu ya, nggak pernah digondrongin, tetapi kayak tipikal rambut yang menurut gue tuh kayak dia tuh kayak nggak terlalu musingin soal gayanya gitu, kayak nggak pernah terlalu dipermak kayak gimana-gimana banget gitu. Jadi kadang-kadang tipikal yang kayak kalau lagi masuk kerja gitu ya, kayak gue sempat ngeliat kadang-kadang dia itu pas lagi di kantor itu kayak kelihatan kayak agak ini orang tuh habis mandi, handukan doang rambutnya, ya udah dibiarin kering natural, tau nggak sih? Kayak tipikal rambut yang kayak kadang-kadang kelihatan ada acak-acakannya lah. Ya, itu yang kayak gue tangkap sih dari orang ini ya, gitu. Nah, di sini pertemuan ya, Four of Swords itu. Jadi pertemuan yang kayak gue lebih banyak tangkap tuh dari kartu King of Cups sama Three of Cups di sini ya. Ada indikasi kayak kenalnya tuh dari pertemanan ya, gitu. Kayak di sini ya, kayak kehidupan sosial gitu. Four of Swords di sini juga sepertinya ada indikasi bahwa sebenarnya orang ini itu sudah berada di lingkungan sekitarnya kamu. Mungkin belum kenal saja. Mungkin salah satu dari teman kamu tuh sebenarnya udah kenal sama orang ini tapi kamu belum gitu ya. Jadi kemungkinan besar ya ketemunya karena ya kenal karena oh ternyata dia adalah teman dari sahabatnya kamu gitu, bisa jadi seperti itu ya gitu. Kemungkinan besar pun teman yang akan ngenalin kamu ke orang ini itu cenderung lebih tua dari kamu, itu yang kayak bisa gue dapetin juga. Ini adalah orang yang menurut gue itu adalah salah satu pasangan yang paling cocok dengan kamu ya seumur hidup ya sebenarnya ya gitu, kayak Aeon ya itu adalah kartu yang salah satu kartu yang paling gede di kartu tarot gitu. Jadi ini biasanya itu ada banyak indikasi tali takdir gitu, tau ya gitu, takdirnya tuh kuat gitu dengan kamu gitu. Jadi ada banyak indikasi juga kalau misalnya kayak ketemu itu secara koneksi itu bisa instan ya. Two of Cups itu bisa menandakan ada banyak kecocokan antara kalian berdua, bisa bersanding dengan baik gitu ya. Walaupun memang nih orang itu tengil ya. Knight of Swords itu orangnya tuh kayak tengil gitu loh, tau gak sih? Kayak tengil lah gitu, kayak nggak bukan berarti kayak dia tuh macam-macam ya gitu, tengilnya tuh kayak nggak bisa diem gitu, kayak playful aja, anaknya tuh ceria ya. Itu yang kayak gue tangkap sih dari orang ini. Tidak menutup kemungkinan kalau misalnya sudah ada kartu Aeon gitu ya, kayak ada afirmasi yang cukup kuat bahwa kayak oh ini mau dibawa ke pernikahan, mau dibawa serius tuh bisa banget gitu. Jadi gue bener-bener aminin kalian bisa ketemu dengan orang ini di tahun 2025, semoga bisa membantu, and I will see you soon grup B, bye bye. Halo grup C, mari kita mulai dengan ramalannya kalian di sini. Jadi kemungkinan besar ini adalah pria yang bisa kalian temui di tahun 2025 ya. Dan gue aminin semoga bisa bertemu secepatnya dan beneran bisa ketemu nih di tahun ini gitu ya. Supaya kalian nggak jomblo lagi lah, supaya kalian bisa happy ending lah ya. Kalau kita bilangnya ya di sini ya. Sekali lagi jangan lupa like and subscribe video kami dan channel kami juga di Early Theory Tarot kalau kalian menyukai ramalan kali ini, karena pastinya kedepannya kita akan lebih rutin juga untuk kayak bikin konten-konten seperti ini. Oke?
So, di sini ya, gue bakal membaca secara intuitif. Jadi kalau misalnya kayak ada mungkin dari kalian tuh yang mungkin agak lumayan ngerti makna dari kartu tarot gitu kan ya, kadang-kadang bakal nggak bakal nyambung tuh gitu. Karena gue kalau ngelihat kartu itu kayak gue udah nggak terlalu banyak ngelihat soal makna teoritisnya gitu, kayak gue udah lebih banyak menggunakan intuisi. Ya, dan biasanya itu kayak gue untuk kayak gini gue bagi jadi 3 struktur ya. Jadi di tengah itu biasa kayak gue ngelihat keterangan dasarnya. Biasanya itu apakah dia zodiaknya apa misalnya ya kan, dan fisiknya seperti apa. Kartu di barisan bawah itu biasa kayak gue pakai untuk melihat kira-kira pertemuannya dari mana ya kan. Dan kartu di atas itu biasa ngelihat versi tertinggi dari hubungan ini atau versi terbaik dari hubungan itu bisa jadi sampai sejauh apa. Ya, itu yang akan kita lihat lah ya di ramalan kali ini. Oke, mari kita mulai ya. Dengan orang ini, satu hal yang paling identik dengan dia dari awal gua channeling itu adalah suaranya. Suaranya itu tipikal yang kayak serak serak, serak dalam gitu suaranya itu ya, gitu. Menurut gua suara yang menurut gua cukup seksi lah gitu. Gua yakin banyak banget cewek-cewek yang suka nih ya gitu ya dengan suara cowok yang kayak gini gitu ya. Ada indikasi juga yang gue lihat dengan orang ini kayak agak sedikit berewokan ya, cuman brewoknya agak agak pitak-pitak gitu, bukan brewok yang kayak bener-bener kayak tebal merata gitu loh, kayak tipikal brewok tipis doang. Itu yang kayak gue lihat dengan orang ini sih. Bentuk kepalanya sih cenderung lebih oval ya, kayak pipinya itu agak agak tembem, itu yang kayak tadi kayak gue lihat, matanya itu agak kecil ya, nggak sipit ya, tapi apa ya, bentuk mata itu kayak agak kecil aja, lipatan mata dalam, alis matanya itu kalau gue lihatnya itu, alis matanya itu, gini, area alisnya itu sebenarnya gede, tapi bulunya itu agak tipis gitu ya, tapi kelihatan kok bentuknya itu kelihatannya tuh kayak tegas gitu ya. Bibirnya tebel yang gue lihat dari sini juga, rambut itu dipotong pendek banget ya, gue ngerasa kayak antara cepak atau kayak udah hampir botak, tapi kayak bukan botak licin. Itu yang kayak gue tangkap juga, dengan orang ini ya. Ada indikasi besar kayaknya orang ini Leo ya, zodiaknya ya gitu. Beda umur nggak terlalu jauh dari kalian. Gue ngeliat dari sini paling beda setahun 2 tahun doang gitu. Lebih tua dari kalian ya gitu. Lebih tua pastinya dengan orang ini ya gitu. Nah, yang paling penting dengan orang ini itu sebelum itu dulu deh, gue selesaiin fisik dulu deh. Tadi kayak gue lupa bilang. Dari segi badan, badan agak gempal kalau gue lihat dengan orang ini ya gitu. Kayak ada perut lah kalau gue bilangnya, nggak sampai buncit kayak gimana enggak gitu. Tapi agak gempal ya. Kelihatan banget kenapa? Karena ini orang ya menurut gue tuh kayak salah salah fashion style kalau gue bilang gitu. Suka pakai baju yang kayak agak ketat gitu. Kayak kadang-kadang dia pakai kemeja lengan pendek itu ketat gitu ya. Gue ngerasa antara kayak pelit udah lama nggak beli baju gitu ya, kayak pakai baju udah dari zaman kapan gitu kan. Jadi ya udah kayak ngepas banget, udah terlalu sempit atau gimana gue nggak tahu gitu ya. Cuman kayak suka pakai baju yang menurut gue tuh kayak agak sedikit ngefit ke badan gitu. Sementara kayak badannya juga belum terlalu kebentuk gitu. Ya nggak apa-apa sih, cuman kayak itu yang kayak bagi gue tuh kayak ketara lah gitu ya dari kartu, dari penerawan gue juga. Dari segi postur menurut gue, lumayan tegak ya gitu ya. Cuman, ada lekukan dikit di bagian leher gitu, kayak gue ngerasa ini tipikal orang yang kayak lama kerja ya itu mungkin di depan laptop gitu ya, jadi kelihatan banget lah gitu posturnya kebentuknya dari situ. Tapi dari segi punggung ke bawah itu kayak kelihatannya tegak dengan orang ini ya, kayak kelihatan tegas lah gitu. Nah, itu yang kayak gue mau bahas juga. Ada kemungkinan besar kayaknya nih orang itu kerjaannya itu banyak hubungannya dengan hukum ya. Ace of Swords, Queen of Swords di sini kayak, eee, Hermit card di sini, ada kartu Chariot di sini, kayak ada banyak indikasi kayak orang ini tuh kayak kerjanya tuh satu di industri yang cukup serius. Ini adalah, kerjaan yang menurutku tuh, banyak hubungannya dengan keadilan gitu ya, kayak menegakkan keadilan, mencari kebenaran, menegakkan keadilan, solving problem, memecahkan solusi gitu ya. Itu yang kayak gue tangkap juga dari orang ini sebenarnya. Jadi ya ya biasanya kalau misalnya kayak orang-orang bekerja di bidang hukum harusnya udah cukup mapan ya secara karir ya gitu ya, kayak, itu asumsi gue sih anyway. Nah, pertemuan oke, antara kalian di sini tuh, menurut gue belum ada cara pertemuan yang terlalu jelas ya di sini ya, Three of Swords, Hermit card di sini, coba gua tarik kartu lagi deh. Kartunya tidak bergerak semua. Berarti ada indikasi ya untuk ketemu sama orang ini tuh nggak segampang itu dan sepertinya belum kenal dan tidak datang dari, pertemanan yang sudah kalian miliki sekarang. Cuman ke depannya pun kalau ketemu memang kenalannya itu dari lingkungan sosial, tapi lingkungan sosialnya pun kalian belum dapatin sekarang ya. Berarti dari orang-orang yang sudah kalian kenal sekarang ini nggak ada yang kenal sama dia. Mungkin ada kebutuhan ya, ini jadikan PR aja untuk kalian grup C ya, untuk bisa bertemu dengan orang ini mungkin kalian perlu memperluas jaringan sosialnya kalian, mungkin perlu lebih kenal lebih banyak orang gitu ya, untuk masuk ke dalam lingkungan pergaulan baru, mungkin dari situlah ada kesempatan untuk kenal sama orang ini ya. Ini adalah orang yang menurut gue tuh oke gitu ya, cuman memang, yang gue tangkap sih satu ya gitu, gua nggak tahu kenapa, karena menurut gue ini kayak,
sebenarnya dia nggak ada alasan yang jelas sih gitu, tapi yang gue lihat di sini di saat kamu tuh udah ngerasa kayak, "Ayo kita waktunya serius yuk," gitu, kayak, "Ayo kita jalanin secara serius," dan, sudah waktunya untuk kayak silaturahmi gitu, "Kenalin dong aku ke keluarga," dan semacamnya. Dia itu selalu kayak ngulur-ngulur waktu, dan yang gue cek itu, ya kenapa sih gitu, kayak nggak ada alasan sebenarnya, cuman dia agak gimana ya, menurut gue tuh dia agak malu gitu loh, kayak kenalin pacar ke keluarga karena memang nggak ada budayanya nggak kayak gitu di antara dia dengan keluarganya dia gitu, lebih yang kayak ya udah bokap nyokapnya nggak pernah nanyain gitu kamu pacarnya siapa, dia juga nggak pernah kenalin gitu ya mantan-mantannya sebelumnya ke keluarganya dia. Jadi kayak dengan kamu itu pengalaman pertama gitu loh untuk kayak dia itu melakukan pendekatan itu ya. Jadi mungkin itu akan menjadi sebuah titik konflik sedikit lah kalau gue bilangnya gitu ya. Nanti ke depannya kalau udah mulai mau serius gitu. Tapi ini bisa kok nyampe ke apa ya, nyampe ke kehidupan rumah tangga tuh bisa banget gitu ya. Cuman yang, perlu gua minta kalian antisipasi adalah, kok ada kecenderungan kayaknya ini, kalian itu lebih cepat berkeluarga sebelum resmi gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya jebol ya, hati-hati bisa, kalau misalnya kayak nggak itu ya, kalau nggak dijaga baik-baik, kalau nggak dikontrol ya, mungkin aja bisa jadi hamil di luar nikah gitu ya. Makanya hal-hal seperti itu at least gua udah ngomongin dulu ya. Jadi kayak kalian pintar-pintar antisipasi lah gitu ya, bareng-bareng kayak gini ya gitu. Gua nggak perlu ajarin terlalu banyak lah, kalian berdua kalian semua tuh udah dewasa di sini ya, grup C ya. But anyway, semoga, ramalan kali ini bisa membantu kalian dan gua aminin semoga bisa cepat ketemu dengan orang ini. Bye-bye grup C. Halo grup D, mari kita mulai dengan ramalan kalian di sini. Gue tarik beberapa kartu dan kita akan mencari tahu ya, gitu. Siapa sih pria ini yang kemungkinan besar bakal kalian temui gitu di tahun 2025 ya? Dan gue aminin banget beneran bisa sampai ketemu ya dengan orang ini di tahun ini, oke? Jadi seperti biasa ya, jangan lupa di likes and subscribe ya channel kami Early Theory Tarot YouTube di sini ya. Jika kalian suka dengan ramalannya, supaya nanti kedepannya kita bisa lebih semangat juga gitu loh ya, lebih rutin untuk bikinin konten-konten seperti ini untuk kamu semua, oke? So, di sini, gua pastinya udah lebih banyak menggunakan pendekatan intuitif ya, untuk kayak menerawang ramalannya. Jadi mungkin untuk kalian yang mungkin sempat mengerti gitu ya, kayak makna dari kartu secara teoritis, nggak bakal masuk akal dari sini gitu cara gua membacanya, karena gua udah lebih banyak melihatnya itu secara visual. Ya, udah lebih banyak menggunakan intuisi lah, ya kata gua. Cuman di sini gua udah bangun struktur sih, ya. Jadi, barisan kartu di tengah itu gua bakal pakai untuk mencari tahu keterangan-keterangan dasar mengenai orang ini, biasanya mungkin berhubungan dengan zodiaknya, umurnya, dan, karakteristik fisiknya ya, gitu. Nah, kartu di barisan bawah, di sini, gua bakal pakai untuk mencari tahu pertemuannya di mana, gitu, ya kan, ketemunya kayak gimana sih, gitu. Dan kartu di barisan atas, ya itu gua bakal ngelihat ini hubungan tuh bisa dibawa sejauh apa, ya versi terbaik dari hubungannya itu seperti apa nanti ke depannya. Oke, so mari kita mulai ya. Eee, oke, grup D. Pria ini menurut gua itu mukanya tuh muka kasihan gitu. Gua nggak tahu, ada aja gitu kayak kadang-kadang yang kayak gua lihat tuh kayak orang-orang yang kayak mukanya tuh, aduh mukanya pengen gua kasihanin gitu. Ya, ini salah satu orangnya gitu ya. Mungkin karena apa ya, gua ngerasa kayak tipikal matanya sih, matanya tuh tipikal mata yang emang, apa ya, normalnya tuh emang agak sembab gitu loh, kayak agak kelihatan kayak, apa sih, kayak mata mau nangis gitu. Gua nggak ngerti juga, kayak kayak gitulah gitu. Mungkin karena kantong matanya agak gede ya, itu yang satu gua lihat gitu ya. Lipatan mata dalam, mata juga menurut gua lumayan gede gitu ya. Cuman mungkin matanya tuh tipikal yang mata yang agak sayu gitu ya, alis mata agak tipis, hidung agak kecil, nggak pesek sih, tapi agak kecil bentuknya ya gitu. Bentuk kepala itu cenderung agak kayak persegi panjang, pipi tembem ya, eee yang sekarang ditumbuhin tuh kumis gitu ya. Dia juga bisa numbuhin jenggot, gue sempat ngeliat dia tuh jenggotan dikit gitu, tapi kayaknya lebih sering dia cukur bersih deh kalau yang gue lihat dari kartu di sini ya gitu. Dan, rambut dipotong pendek agak jabrik, telinga gede ya, dan, dari segi badan juga menurut gue cenderung bongsor ya dengan orang ini ya gitu, kayak agak gede, gempal gitu ya. Berotot juga sih kalau gue liatnya gitu, kayak dada bidang gitu ya, kayak cuman kayak emang agak lebar aja badannya ya gitu. Obesitas sih enggak gitu, cuman emang badannya tuh lebih berisi ya, itu yang kayak gue lihat juga dari dari orang ini gitu. Satu karakteristik dia juga yang menurut gue cukup identik ya. Entah kenapa gue ngerasa ini tipikal orang yang kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan pernafasannya dia menurut gue tuh, aneh gitu. Karena dia kalau misalnya kayak kadang-kadang lagi biasa aja gitu ya, kayak nafasnya itu kayak agak tersendat gitu loh, kayak mungkin gue yakin ini bukan karena dia gemuk gitu, enggak gitu, lebih yang tahu nggak sih apa, ada kadang-kadang tipikal orang yang kayak hidungnya tuh mungkin kayak agak mampet dikit gitu loh, tahu nggak sih? Atau mungkin dia tipikal yang kayak ngerokok gitu ya, jadi kayak
kadang-kadang kalau misalnya kayak nafas itu kayak agak tersendat gitu, kayak kedengaran gitu, kayak agak tersendat ya. Tidak menutup kemungkinan juga kalau orang ini tidur itu kayak ngoroknya kayak, kayak gede gitu ya. Waduh, gua bikin kayak gini, lu malah ilfeel nanti jadinya ya. Cuman orangnya tuh baik gitu, sumpah orangnya tuh baik banget gitu. Ya, zodiaknya gua tadi tuh kayak agak ini ya, agak labil gitu loh. Ini antara intuisi gue tuh berkata Taurus, tapi tadi juga ada yang bilang Aquarius gitu, ada yang nyaut gitu, Aquarius gitu. Cuman kayak gue ikutin intuisi gue aja deh, kemungkinan besar nih orang itu zodiaknya Taurus. Ya, gua nggak ngeliat ada indikasi perbedaan umur ya, jadi kemungkinan besar mungkin seumuran, kalau nggak pun paling beda umurnya nggak jauh-jauh banget, paling kayak beda umurnya ya plus minus 1 tahun lah, antara 1 tahun lebih muda atau 1 tahun lebih tua ya dengan orang ini ya gitu. Nah, ini adalah orang yang menurut gua itu secara karakter ya, lu nggak bisa bandingin karakternya dia 3 tahun lalu dengan karakter dia sekarang gitu, karena dia baru saja ya mengalami fase transformasi karakter yang sangat, signifikan gitu. Ya, nanti kayak kamu ketika kayak kamu udah deket sama dia gitu ya, kayak kamu sempat, dengar gitu ya kayak cerita-cerita dari teman-temannya dia atau mungkin dari keluarganya dia gitu ya, mereka juga bakal bilang gitu, "Wah ini mah si ini dulunya itu dulunya tuh nggak kayak gini," gitu loh, kayak dulunya tuh, jauh banget dulunya kayak sekarang tuh lebih kalem dia energinya ya, energinya lebih kalem kayak kalau dibilang pendiam banget sih enggak gitu, lebih yang kayak apa ya, kalem ah, alim gitu. Mungkin dulunya nakal sekarang kalem, tahu nggak sih? Mungkin kayak gitu ya, ada indikasi mungkin ngarahnya ke sana, gitu loh. Dan satu lagi yang gue lihat dengan orang ini, dia anaknya agak perasa ya anaknya ya, kayak sensitif gitu, kayak gue ngelihatnya kayak, mmm dia itu lebih takut kehilangan kamu daripada kamu kehilangan dia gitu loh. Mungkin ada beberapa skenario kayak gue tuh pernah ditunjukin dia tuh kayak lagi nangis di depan kamu gitu. Mungkin ada masa-masa di mana kayak kalian tuh sempat berantem gede sampai ke titik mau putus gitu, terus kayak dibilang kayak, "Please jangan," gitu, terus kayak dia nangis, tau gak sih? Ya gitu kayak perasa gitu, kayak hati gede lah kalau gue bilangnya ya. Nah, pertemuan antara kalian berdua ini cukup menarik ya. Kartu universe itu biasa menandakan bahwa kisahnya sudah selesai. Berarti apa? Ada kecenderungan kayaknya lu udah kenal sama orang ini. Ada kecenderungan kayaknya antara lu udah kenal sama orang ini atau mungkin kayak lu udah pernah berpapasan dengan orang ini, ya. Tidak menutup kemungkinan ini sepertinya orang yang sudah berada di lingkungan sekitarnya kamu dan bahkan mungkin kamu udah kenal, cuman kamu nggak terlalu mikir kayak, "Oh, kayak gue suka sama orang ini," atau kayak, "Gue demen nih sama nih orang," gitu, ya. Karena kalau gue boleh jujur pun, ya sebenarnya secara fisik itu orang ini, menurut gue biasa aja. Kalau dibilang jelek sih enggak gitu ya. Menurut gue orangnya tuh biasa gitu, tapi yang menurut gua bikin dia menang gitu ya, di dalam percintaan ini tuh adalah karakternya dia gitu loh. Karakternya dia menurut gua tuh oke lah ya gitu dengan dianya gitu ya. Di sini ada kartu Ten of Cups. Ten of Cups itu adalah kesempurnaan secara keterikatan emosional ya. Jadi, bisa gua jamin kalau kamu mau kasih dia kesempatan ya, chemistry-nya kalian tuh luar biasa bagus ya. Nggak cuman itu juga, dengan dia kamu itu bisa melihat dunia ya, kamu bisa memulai petualangan baru, banyak mencoba hal-hal baru dengan dia gitu ya. Dia bukan tipikal orang yang monoton, dia bukan tipikal orang yang membosankan juga untuk kamu gitu ya. Itu yang kayak gue tangkap sih gitu. Mungkin pun kalaupun ada satu hal yang mungkin ya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kamu yang bikin kamu tuh agak kayak, gitu ya mau atau enggak, karena, gue ngerasa secara karir, dia itu mungkin belum semapan itu ya gitu dan ya pastinya ke depannya pasti adalah jalur dia untuk kayak mencapai kemakmuran diri, cuman pada saat kamu ketemu sama dia, ya karirnya dia masih biasa-biasa aja gitu. Mungkin ya untuk beberapa dari kalian grup D ya, itu mungkin bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan lah, "Gua mau nggak kasih orang ini kesempatan ya, melihat karirnya dia kayak gimana," gitu. Ya, at least dia nggak pengangguran sih kalau yang gue lihat dari sini ya, ya which is good lah gitu. But anyway, semoga bisa menjawab dan semoga bisa membantu dan gue aminin banget bisa ketemu banget tahun ini dan diketemukan secepatnya, oke? So, mari kita tutup sesi kali ini. Terima kasih banyak grup D. I will see you soon. Bye-bye. Halo grup E, kembali lagi dengan saya dan mari kita mulai membahas ramalannya kalian ya. Ini adalah pria yang kemungkinan besar bisa kalian temui di tahun 2025. Jadi jangan lupa like dan subscribe ya channel kami Early Theory Tarot di YouTube. Kalau kalian suka sama ramalan ini supaya kita lebih semangat aja untuk lebih rutin bikin konten ramalan seperti ini untuk kalian ya. Oke, gua aminin banget sih kalian bisa ketemu sama orang ini ya gitu. Karena orangnya oke sih sebenarnya, kayak gue ngeliat ada banyak indikasi kalian berdua tuh bisa mengikat hubungan yang cukup awet ke depannya gitu ya, gitu. Nah ini,
Ramalan kali ini gue pendekatannya tuh cenderung lebih intuitif ya. Jadi kayak gue nggak bakal bahas kartunya satu persatu gitu ya. Kalau kalian ngerti makna dari kartu tarot satu persatu pun itu kayaknya kadang-kadang agak nggak masuk akal apa yang gue ngomongin karena gue udah lebih banyak pakai intuisi dan gue udah lebih banyak menerawangnya itu menggunakan pembacaan gambar ya gitu loh. Cuman di sini gue udah bangun struktur ya paling tidak barisan di tengah itu gue bisa mencari tahu soal keterangan dasar mengenai orang ini ya biasanya zodiaknya dia, mungkin umurnya dan juga fisiknya karakteristiknya kayak gimana. Kartu di barisan bawah ini biasa kayak gue pakai untuk melihat pertemuannya tuh dari mana sih kira-kira gitu ya kayak kalian kayak gimana sih cara ketemunya gitu kan dan kartu di atas itu biasa untuk kayak gue mematok aja gitu ya sampai seberapa jauh atau seberapa matang hubungannya itu bisa dijalani oleh kalian berdua. Oke, jadi mari kita mulai ya. Yang gue lihat dengan orang ini ya, bentuk kepalanya tuh, agak panjang ya, kayak kayak agak oval agak lonjong sih kalau gue bilangnya, kayak agak agak panjang gitu kan ya. Rahangnya menurut gue bentuknya itu kayak agak agak lumayan bagus sih kalau gue bilang, kayak kulitnya putih gitu ya, kulitnya putih mulus gitu, ada jenggot dikit, kumisan juga kumisan tipis ya, kayak kalau dipanjangin itu jadi kayak agak kayak kumis lele gitu ya. Yang bagus sih jenggotnya sih, gue ngerasa kumisnya jelek kayak gue. Kalau lu pernah lihat muka gue ya gitu, kayak kumisnya gue juga kayak gitu tuh, kayak nanggung-nanggung, kalau dipanjangin, panjangnya cuma di ujung doang. Ya, matanya agak sipit ya kalau gue lihat dari orang ini, alis matanya tebel ya, bentuknya tegas, hidungnya menurut gua lumayan mancung lah gitu ya, lumayan mancung, bibirnya juga menurut gua lumayan tebel sih kalau gue lihat dari sini ya gitu. mmm Keningnya agak jenong ya, kalau gue lihatnya sekilas gitu, kayak tadi kayak gue lihat dari samping gitu. Gue ngerasa kayak dia salah gaya rambut sih gitu, kayak dia sekarang gaya rambutnya tuh lagi agak sedikit dipanjangin, terus kayak dibelah tengah gitu, menurut gue salah gitu ya. Lu kalau misalnya memang kening lu tuh agak jenong dikit gitu ya, at least ditutup dikit gitu, tau gak sih? Kayak biar secara proporsi muka itu lebih masuk akal lah. Ya, itu sih yang kayak gue lihat dengan orang ini ya, kayak giginya gede gitu, rata gede-gede gitu ya, kayak kayak gigi kuda gitu, kayak nggak jelek, jujur nggak jelek gitu, cuman kayak gue biasanya cara gue deskripsi itu kayak agak sedikit ekstrim dikit biar kayak kalian tuh lebih ada gambaran aja gitu ya, apa yang gue maksud. Anyway, dengan orang ini dari segi badan biasa banget sih, bukan tipikal badan yang kebentuk banget, bukan tipikal badan yang atletis banget sih, enggak gitu ya, biasa aja gitu. Kalau dibilang gemuk juga enggak sih kalau gue bilangnya gitu ya, standar lah kalau gue bilang, kayak average build ya kita bilangnya gitu. Dari segi tinggi, masih di bawah gue dikit lah, 170 senti awal lah, 170, 172 senti mungkin nyampe lah di situ ya, gitu dengan orang ini. Indikasi besar, kemungkinan besar zodiaknya Leo ya, beda umur sekitar setahun, 2 tahun lebih tua bisa gitu, 2, 3 tahun lah kalau gue bilang 2, 3 tahun lebih tua dari lu lah patokannya di situ ya dengan orang ini ya gitu. Dia adalah orang yang menurut gua itu, eee, dia tuh emang pada dasarnya punya dunianya dia sendiri sih gitu. Dia tuh sibuk sendiri anaknya gitu ya, nggak judes, dia orangnya nggak cuek sama lu gitu, tapi dia tuh orangnya suka apa ya, kalau gue bilang tuh kurang peka ya, kurang peka gitu ya. Kadang-kadang kalau dia lagi sibuk, kadang-kadang kalau misalnya kayak dia lagi sibuk, apalah dengan kesenangannya dia, dengan hiburannya dia, terutama pas lagi di waktu luang itu dia bisa lupa waktu gitu loh. Kayak, ternyata nggak sadar udah 6 jam nih gua nggak chat nih gitu ya si grup E, tahu nggak sih? Dan itu kayak kadang-kadang bisa menimbulkan konflik lah antara kalian berdua juga. Anaknya tuh ya itu kayak suka bingung sendiri, apa suka apa ya, tinggal di dalam diri sendiri gitu. Itu yang kayak gue tangkap. Tapi ya anaknya tuh yang gue suka ya, mulutnya tuh manis gitu loh ya, romantisnya tuh ada. Kadang-kadang lebih ke arah gombal sih kalau gue lihat dengan orang ini ya, gitu lah ya, kayak omongannya tuh gombal gitu. Tapi kadang-kadang gombal itu saking jayusnya itu justru menghibur gitu loh untuk kamu gitu ya. At least lip servicing-nya itu bagus. Ya, itu yang kayak gue lihat. Four of Wands ya, dia tipikal yang jujur kalau gue bilang begini, dia adalah orang yang justru mau kenal sama orang-orang di hidupnya kamu gitu loh ya. Dia tuh bukan tipikal orang yang segan ditemuin dengan keluarga kamu, misalnya bukan tipikal orang yang segan ditemuin sama teman-teman kamu gitu. Justru dia mau gitu kayak mau mingle anaknya. Dia tuh orangnya tuh mau bergaul, mau kayak apa ya, mau kayak merangkul orang-orang lah gitu, orang-orang baru gitu. Cuman memang gini, dia itu kepribadiannya itu agak kocak, tetapi kadang-kadang itu kocaknya itu kayak agak. Orangnya itu kepribadiannya agak sedikit alay gitu loh. Alaynya tuh alay yang agak ya bukan alay natural ya, alay yang kayak memang humornya itu seperti itu gitu. Jadi ini tipikal orang yang menurut gua kadang-kadang lu harus mikir 2 kali gitu, "Aduh gue takut nih gue mau kenalin ke orang ini malu-maluin nggak ini anak?" Kadang-kadang lu harus ingatin ke dia dulu gitu kayak, lu serius ya lu ngomongin sama bokap gua tuh orangnya serius gitu, kayak lu nggak bisa terlalu banyak bercanda yang aneh-aneh." Tau gak sih? Tipikal orang yang menurut gua tuh kadang-kadang terlalu lepas gitu loh dengan, lawakannya dia, dengan humornya dia, sehingga ya kadang-kadang jadinya lu tuh harus kayak agak milih-milih gitu loh, kayak gue mau kenalin ke orang ini gitu kan ya,
dianya dia bisa oke nggak gitu loh ya cara pendekatannya gitu. Tapi ya at least dia itu kepribadiannya itu terang gitu, kepribadiannya itu ringan lah kalau gue bilangnya, which is good ya gitu. Gue ngerasa, eee, kita nggak harus, menjalani hubungan serius nyarinya orangnya itu yang kayak serius banget, yang kayak kesannya kaku banget gitu, nggak harus ya. Itu yang kayak gue tangkap sih sebenarnya dari orang ini juga gitu. Yang bagus dari dia karirnya mapan ya, dia dia tuh orangnya tuh pintar sebenarnya gitu, tapi dia pintarnya tuh spesialisnya tuh di industri tertentu di bagiannya dia doang gitu. Dia bukan tipikal orang yang kayak pintar segala hal, dia bukan tipikal orang yang kayak ngerti segala hal, tapi di satu hal yang penting ini dia ngerti gitu ya. Dia tuh banyak bergelut di teknologi gitu, kayak sesuatu yang ada hubungan dengan teknologi ya, ada sesuatu yang berhubungan dengan kayak alat-alat teknologi gitu. Nah, gua nggak tahu sih kerjaannya itu apa secara spesifik, cuman di situ ya. Nah, pertemuan kalian di sini ada indikasi kayak ketemunya itu dari aplikasi dating apps ataupun sosial media ya, bisa jadi dari Tinder atau Bumble mungkin match sama orang ini ya, karena gua nggak ngeliat kalian tuh awalnya tuh ketemunya secara langsung face to face, ya itu yang kayak gua tangkap. Dan kalau gue lihat dari kartu di atas ya, sebenarnya itu ini hubungan bisa banget kayak kalian mau bawa sampai ke ujung tuh bisa gitu, sampai ke pernikahan itu bisa. Ya, cuman memang ini itu hubungan bukan hubungan yang adem ayem ya, ini bukan hubungan yang kayak gimana, karena gini, ya itu kayak kadang-kadang tuh dia orangnya saking suka ngelawaknya tuh agak kadang-kadang kita lagi butuh dia untuk serius, dia tuh bercanda gitu loh. Jadi, jangan kaget kalau misal menjalani hubungan ini, itu fase normalnya itu kalian tuh kadang-kadang ada ngomel satu sama lain gitu loh, lebih sering kayak lu yang ngomelin dia, ya ini kayak hubungan antara ibu dan anak justru jadinya. Tapi, ya di situlah menurut gue itu yang membuat hubungan itu selalu fresh tahu nggak sih, kayak nggak bosenin gitu loh untuk kalian berdua. Itu yang kayak gue lihat sih dari grup E, ya. Semoga bisa membantu dan gue aminin bisa ketemu secepatnya sama orang ini. I will see you soon grup E, bye-bye. Halo grup F, kembali lagi dengan saya. Mari kita mulai dengan ramalannya kalian di sini. Kita akan mencari tahu ya, siapa sih pria ini yang bakal kalian temuin di tahun 2025 dan gua aminin bisa benar-benar ketemu ya dan dipertemukan secepatnya. Amin. Oke, jangan lupa like and subscribe channel kami Early Theory Tarot di YouTube supaya kita juga lebih semangat lah ya untuk bikin konten secara rutin untuk di kedepannya lah gitu. Oke. So, mari kita mulai dari sini ya. Gue bakal melakukan pembacaan pendekatannya itu secara intuitif. Jadi gue nggak akan terlalu banyak mendeskripsikan dari kartu per kartu gitu. Gue bakal ngelihatnya lebih baik secara visual dan secara penerawangan intuitif aja sih gitu. Jadi kalau kamu ikutin dari kartu per kartu itu nggak bakal masuk akal gitu sebenarnya ya gitu. Cuma di sini gue udah bentuk struktur ya, barisan di tengah itu bakal gue pakai untuk melihat keterangan dasar mengenai orang ini ya, mungkin dari segi karakteristik fisiknya ya, dari mukanya kayak gimana, zodiaknya apa, mungkin umurnya berapa ya, atau umurnya lebih muda atau lebih tua gitu ya, patokan di situ. Atau ya gue juga bakal kadang-kadang mencari tahu kayak, oh ya dia tuh kepribadiannya seperti apa. Nah itu gue lihatnya dari di tengah di sini, barisan di bawah itu kayak gue bakal pakai untuk melihat pertemuannya dari mana ya, kayak cara ketemunya gimana. Dan kartu di bagian atas ya itu bakal gue lihat ini potensi hubungan tuh bisa dibawa sampai sejauh apa ya, dan kondisinya seperti apa sih sekarang ya kalau misalnya kalian dipertemukan, intinya begitu. Oke, so mari kita mulai ya dengan orang ini ya. Ada banyak indikasi kayaknya orang ini lebih muda dari kalian ya gitu. Kayak tadi kayak gue ditunjukin itu maksimal ya, maksimal 3 tahun lebih muda ya, maksimal gitu. Bisa jadi mungkin cuman beda setahun doang, bisa jadi ya gitu. Zodiak Sagittarius ya dengan orang ini gitu. Dia pakai kacamata ya, ditunjukin gue dia pakai kacamata, frame-nya itu agak tebal gitu ya. Dan bentuk kepala itu cenderung kayak agak kotak gitu, kayak persegi gitu. Rahangnya bagus kalau gue lihat dari sini dan bibirnya walaupun bentuknya itu agak tipis dan kecil, tapi bentuk lekukannya tuh bagus, kayak seksi gitu kalau gue lihatnya. Dan, tipikal orang yang menurut gue, selalu dicukur bersih gitu, kayak dia mungkin bisa kumisan, mungkin dia sempat bisa jenggotan dikit, tapi selalu dicukur bersih, jadi hampir nggak pernah kayak kamu tuh ngelihat dia itu kayak berbulu gitu loh, kayak, mukanya gitu, ya. Rambut pun dipotong rapi, ala-ala potongan barbershop gimana sih, kayak potong pendek, terus agak jabrik dikit, ada jambul dikit, tapi dipotongnya kayak agak rapi, kiri kanan tuh dipotongnya tuh kayak tipis banget gitu ya rambutnya. Itu yang kayak gue lihat juga dengan orang ini ya. Dari segi kulit ya, warna kulitnya itu nggak putih-putih amat sih kalau gue bilang, mungkin lebih ke kuning langsat ya, kuning langsat lah gitu. Itu patokannya gue sih ya. Dan, dari segi badannya itu bagus sebenarnya menurut gua, kayak atletis, kebentuk lah badannya. Tetapi memang tipikal badan yang kecil gitu loh. Ya, kecil itu maksudnya kayak gimana ya, kayak bukan tipikal badan yang kayak bongsor gede gitu, tinggi gede, itu enggak gitu. Gua ngerasa kayaknya tinggi orang ini ya kayak 170 senti
168 gitu kan, mungkin kayak kadang-kadang mungkin 168 gitu ya, 168 ke 170 lah, transisi ke sana. Itu yang kayak gue tangkap dengan orang ini ya gitu. Cara berpakaian rapi gitu, lebih sering dia pakai kemeja sih, kemana mana kemeja. Walaupun kayak lagi nongkrong pun pakai kemeja, bukan kemeja formal ya, kemeja kasual aja gitu, kemeja lengan pendek gitu ya. Kayak sering banget pakai baju-baju yang warnanya itu agak lembayung ya, warna-warnanya kayak ijo tapi ijo gelap gitu, tau gak sih? Kayak warna biru tapi birunya biru gelap, warna abu-abu, warna coklat, coklat gelap, tau gak sih? Ya, dan memang cocok gitu loh kayak kalau gue liatnya gitu. Tipikal cowok yang menurut gue cara berpakaiannya tuh elit, ya itu yang kayak gue tangkap sih dengan orang ini ya gitu. Tadi sekilas gue lihat juga sebenarnya orang ini kayak agak cukup berbulu ya, kayak gue sempat ngelihat kayak tangannya berbulu gitu, kayak kakinya juga sempat berbulu gitu. Jadi, bukan tipikal orang yang kayak mulus satu badan itu enggak ya gitu. Gue nggak ngelihat ada bulu dada, gue nggak ngelihat dadanya sih by the way, jadi kayak gue nggak bisa komentar ya, mungkin dia ada bulu dada tapi nggak kelihatan. Aduh random banget ya intinya di situ sih yang gue lihat dengan orang ini ya. Nah, Eee, setia iya, Knight of Pentacles itu orangnya nggak cuma setia, dia tuh adalah orang yang kayak kalau udah sama satu orang, ya satu orang doang gitu, bukan tipikal orang yang kayak kemana-mana, ya bukan tipikal orang yang kayak lebah gitu, bukan tipikal orang yang kayak lalat hinggap kemana-kemana gitu, enggak, ya. Dan orangnya tuh, cenderung sabar, pendiam, pemalu juga sih kalau gue lihat dengan orang yang kayak agak pemalu gitu. Kerjaannya di bidang kreatif ya kalau gue lihat dari sini ya, kayak, kerjanya di bidang kreatif, ya. Rajin anaknya, rajin gitu, jujur, rajin, lurus. Anaknya tuh emang tipikal yang kayak lurus aja gitu, kayak nggak pernah macam-macam, nggak pernah yang kayak membelot gitu, enggak sama sekali ya. Cuman juga gue ngelihat ada indikasi orang ini tuh sebenarnya dia anaknya tuh bukan tipikal yang kayak dia bukan arogan ya, justru kalau gue bilang tuh dia anaknya agak kurang percaya diri sih, ya agak cenderung suka minderan, ya gitu, agak cenderung suka minderan. Tapi kadang-kadang itu biasanya dia dia pendem gitu loh, kayak nggak selalu bisa lu tangkap, dia nggak ngomongin ke lu gitu bahwa kayak, gue insecure," gitu, nggak mungkin dia ngomong kayak gitu. Tapi, semakin lama lu kenal sama orang ini nanti ke depannya gitu ya, lu semakin bisa nangkep gitu loh, kayak kadang-kadang ada beberapa situasi di mana kayak dia tuh kelihatan banget dia tuh nggak pede. Ya, dia tuh nggak pede gitu, terutama dalam situasi sosial ya, gitu loh. Itu yang kayak gua tangkap sih dari orang ini gitu. Nah, ah, lucu banget tadi, eee, oke. Ini gua nggak tahu ya, ini random banget sih. Tadi itu kayak gua tiba-tiba dengar ada yang nyaut gitu, dia bilang kayak, Bukit Tinggi di mana aja gua nggak tahu," gitu. Mungkin orang Bukit Tinggi kali, bisa jadi ya, gitu. But anyway, pertemuan kalian itu ada hubungannya dengan pekerjaan ya, jadi antara kayak mungkin ketemunya tuh karena kerja sekantor misalnya, atau kayak kenalnya tuh dari koneksi perkantoran, atau koneksi rekan kerja, bisa jadi dari situ ya, kalau gue lihat ya, gitu loh. Mungkin kalau kalian, grup F ada yang masih kuliah, mungkin kayak satu kuliahan gitu, kenalnya dari sana, bisa jadi juga. Ya itu yang kayak gue tangkap dengan orang ini sih gitu. Potensi potensi dengan hubungan sama orang ini sih sebenarnya bisa diterusin tuh bisa, cuman memang kalian itu pada saat ketemu tahun ini, sejujurnya kalian berdua itu belum cukup mateng gitu ya untuk menjalani hubungan. Ya dalam arti bukan berarti dia nggak mau serius dan bukan berarti lu nggak mau serius juga gitu ya. Gua ngerasa masih ada kayak masih kayak agak sulit untuk menerima perbedaan satu sama lain. Jadi kadang-kadang itu masalah kecil itu bisa jadi gede gitu. Ya makanya kayak kartunya kalian tuh di sini masih agak rancu gitu ya, kayak sewaktu-waktu bisa tiba-tiba ada jalan buntunya. Tetapi ya menurut gua begini, kedewasaan diri itu kan semuanya bisa kita kontrol ya. Gitu loh, bisa kita kontrol. Jadi, nggak berarti ketika kayak gue bilang kayak, "Oh, kalau kayak gini mending nggak usah dijalanin," enggak, gitu loh. Tetapi ya mungkin ada PR-nya, PR-nya adalah kalau misalnya udah ketemu sama orang ini gitu ya, kayak kalian berdua perlu extra effort untuk menjalani hubungan tidak dengan cara yang kekanak-kanakan lagi, ya. Karena yang gue tangkap itu bukan karena dia kekanak-kanakan juga, di kebanyakan kasus lu juga kekanak-kanakan, makanya kayak kadang-kadang sering ada banyak masalah nih kalau kalian sudah menjalani hubungan ini bersama. Itu sih yang gue tangkap dari hubungan kalian ini, grup F ya. Semoga bisa membantu dan gua aminin bisa ketemu secepatnya. I will see you soon grup F. Bye-bye. Halo grup G, gimana kabarnya? Mari kita mulai dengan ramalannya kalian. Kita akan mencari tahu siapa sih pria yang akan kalian temui di tahun ini ya gitu ya. Sepertinya bakal ketemu banget nih, gua aminin banget bisa dipertemukan secara secepatnya. Oke, jangan lupa di like and subscribe channel Ardi Terry Tarot YouTube kalau kalian suka sama ramalan kami kali ini ya, supaya kedepannya bisa lebih semangat aja gitu loh. Kayak gua bikinin gitu ya ramalan ini secara rutin untuk kalian semua. Oke. So, di sini pembacaan gua itu pendekatan udah lebih banyak secara intuitif ya. Jadi
kayak gue nggak akan terlalu banyak menjelaskan dari satu persatu kartu gitu ya, kayak itu pun kayak kadang-kadang jadi agak sulit untuk kalian memahami gitu ya. Dan mungkin untuk kalian yang mungkin agak lumayan ngerti gitu ya sama arti dari masing-masing kartu tarot, kalau gue bacain itu kalian mungkin nggak bakal masuk ke kaliannya gitu, karena gue udah nggak pakai teori lagi, gue lebih banyak pembacaannya itu penerawangannya lewat apa, lewat visual ya. Tapi di sini gue udah bentuk ya itu apa strukturnya ya. Di sini barisan tengah itu gue bakal pakai untuk mencari tahu keterangan dasar mengenai orang ini, biasanya berhubungan dengan fisik ya, kepribadiannya dia, zodiaknya dia mungkin, dan mungkin perbedaan umurnya misalnya ya. Dan barisan di tengah itu gue bakal pakai untuk mencari tahu pertemuannya itu dari mana, gimana cara ketemu dengan orang ini, dan barisan kartu di atas gue bakal mencari tahu potensi besar ya dengan orang ini itu seperti apa, bisa dibawa sampai sejauh apa hubungannya, oke? Mari kita mulai ya gitu. Oke, mukanya tuh muka muka orang biasa banget, jadi kayak gua agak bingung sih cara menjelaskannya kayak gimana gitu, kayak, gua tuh biasanya lebih gampang kalau gua ketemu sama sosok orang yang secara fitur muka itu ada sesuatu yang identik, tahu nggak sih? Yang dengan orang ini satu hal yang identik dengan dia itu rambutnya itu jambangnya panjang, ya gitu, dan rambut atasnya itu dipotong pendek gitu. Jadi sekilas kalau kamu lihat dari jauh gitu ya, kayak agak kayak 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 pakai helm, tau gak sih? Karena jambangnya tuh panjang gitu, tapi rambutnya pendek, rapi ya, gitu. Matanya tajam ya, tatapan mata tuh tajam gitu kayak, iya, tatapan mata tajam sih. Matanya tuh kayak mata rubah, tahu nggak sih? Kayak bentuknya tuh lekukannya tuh kayak agak lancip gitu. Ya, kalau dibilang sipit sih enggak sebenarnya gitu. Alis matanya agak tipis sih, hidungnya yang mancung kalau gue dari sini, ya bibirnya tipis juga kalau gue lihatnya, eee nggak terlalu ada kumis sih kalau kan, kumisnya tipis, nggak jenggotan, nggak brewokan, ya. Iya gitu. Bentuk kepala sih lebih cenderung persegi panjang ya, kalau gue bilang kayak persegi agak panjang dikit, rahangnya bagus kalau gue lihat dari sini, dan dari segi bentuk badan menurut gue bagus. Kayak ini tipikal orang yang menurut gue lumayan rutin olahraga lah gitu, kayak gaya hidupnya lumayan aktif lah gitu. Jadi kayak badannya pun lumayan ke-maintain lah ya gitu, kayak nggak bleber kemana mana kayak gue misalnya, ya. But, ya intinya di situ sih. Yang gue lihat dengan orangnya tinggi juga, dia itu hampir setinggi gua. Jadi tidak menutup kemungkinan mungkin tingginya itu bisa mencapai 178 senti, mungkin bisa nyampe 180 senti misalnya sama kayak gua contohnya, ya. Oke. Zodiak Capricorn ya kalau gua dari sini ya, kayak yang aktif itu justru kartu yang di sini nih, lucu banget gitu ya. Karena biasanya kayak kalau gua lihat tuh harusnya di ini ya, karena kartu sosok itu kan kalau di tengah gua carinya di sini. Cuman tadi pas gua cari tahu zodiaknya yang aktif itu di kartu ini. Jadi ya kemungkinan besar dia zodiaknya Capricorn. Biasanya itu kalau misalnya kayak posisinya di Queen ya, beda umurnya itu sekitar 4 tahun, 4 sampai 6 tahun lah lebih tua dari lu gitu ya, nggak lebih mudah dengan orang ini. Dia itu karakternya itu serius, luar biasa serius. Orangnya tuh kalau dibilang kaku, gue lebih ngerasa orangnya tuh saklek aja sih gitu, kayak agak keras kepala aja kalau gue bilangnya ya, dan itu bukan sesuatu yang sebenarnya negatif, nggak harus sebenarnya. Intinya orangnya itu berprinsip. Ya, cuman kadang-kadang dia itu terlalu menekuni prinsipnya dia, jadinya itu kelihatan agak kurang fleksibel, tau gak sih? Kayak agak kurang bisa diajak kompromi mengenai beberapa hal yang bener-bener kayak dia tuh mau pegang, dia cengkram banget, tau gak sih? Ya, jadi, di kebanyakan kasus di mana gue ngerasa kadang-kadang hubungan antara cowok dengan cewek misalnya gitu ya, di mana kayak cewek itu berharap cowoknya tuh lebih mau ngalah gitu ya, kayak apapun itu ngalah gitu ya. Ini orang itu nggak segampang itu, kayak, ya udah kayak gue nggak mau ngasal ngalah untuk lu gitu ya, kayak kalau ngalah pun ya karena kalau gue bisa ngakuin gue salah. Dia bukan orang yang nggak masuk akal sih sebenarnya gitu loh, gue ngerasa. Tapi dia bukan tipikal orang yang kayak, "Oh ya udah gara-gara gue sayang sama lu, ya udah kayak lu ngomong apa gue salah, ya udah gue ngalah gue salah," padahal gue nggak ngerasa. Tahu nggak sih? Tipikal orang yang menurut gue, dia mau memperlakukan kamu sebagai seseorang yang setara gitu. Jadi dia bilang kayak, "Ya udah kita adil dong," gitu loh ya. Kayak kalau gue nggak salah ya lu jangan paksa-paksa gue salah gitu, ya. Sering banget ya kayak kalian berdua itu berantem dan, biang keroknya tuh karena lu lagi bad mood aja, simpelnya. Jadi, ya walaupun ini sebenarnya kayak nggak ada hubungannya ya dengan ramalan kali ini ya gitu, cuman kayaknya ada PR ya untuk kalian, grup G ya. Kalau misal bad mood, itu jangan jadikan pasangan jadi, jadi kayak sarung tinju, tahu nggak sih? Kayak jangan hanya gara-gara kayak kayak hidup kalian lagi nggak enak gitu ya, kayak yang kalian cari masalah itu ke pasangan kalian terus gitu loh, kayak pasangan kalian tuh bukan tempat untuk dijontos-jontosin terus lah gitu ya. Untungnya dengan orang ini dia bukan tipikal orang yang kayak bisa diperbudak ya gitu. Jadi kalau misalnya kayak dia ngerasa nggak adil ya dia bakal ngomel gitu, dia bakal bilang kayak, nggak bisa seenaknya ya lu ya," gitu tau gak sih? Ya ada, dia itu ada sisi galaknya itu ada gitu, ada sisi yang kayak nggak bisa terlalu
terlalu dimacam-macamin juga gitu. Tapi ya paling tidak dia memperlakukan lu secara adil gitu loh, ya dia nggak bakal semena-mena sama lu, ya gitu. Makanya kayak gue bilang ini seringnya lu yang semena-mena sama dia, ya gitu. Ada kemungkinan kayaknya nih orang itu dia buka usaha ya gitu, dia udah punya usahanya dia atau projeknya dia sendiri, dia nggak kerja sama orang gitu ya, dia bukan pekerja kantoran lah kalau gue lihat dengan orang ini gitu. Keluarganya itu kecil ya, bahkan tidak menutup kemungkinan kayaknya salah satu keluarga intinya itu mungkin ada yang udah meninggal kali ya, gue nggak tahu siapa gitu. Karena kayaknya udah kesannya udah nggak lengkap, udah kecil nggak lengkap gitu. Jadi kayak memang dia ya keluarganya jadi kecil deket gitu dengan satu sama lain, tetapi bukan tipikal keluarga yang besar-besar banget. Ya itu yang kayak gue tangkap juga sih gitu. Bahkan kakak beradik gue nggak tahu ya, bahkan mungkin ada kecenderungan jangan-jangan nih orang anak tunggal gitu loh. Kalau nggak pun paling ya punya satu adik atau punya satu kakak gitu. Itu yang kayak gue lihat sih dengan orang ini ya. Nah, pertemuan antara kalian berdua itu lumayan spesifik ya, dibilang kayak kenal dari temen atau rekan kerja yang kerja sama lu gitu. Jadi bukan berarti kayak kamu kerja sama dia ya, atau kerja barengan sama dia gitu, enggak. Tapi, salah satu dari temen kamu di lingkungan kerja itu ada yang kenal sama dia, dan mungkin kalaupun dikenalin pun ya dari teman kamu yang ini, dari rekan kerja kamu yang ini. Itu yang kayak gue tangkap sih gitu. Cuman, ya gue bisa bilang begini ya, ketika kartu Eon itu keluar, ini biasa menandakan bahwa takdir kalian berdua tuh kuat, ya. Tidak menutup kemungkinan kalau kalian dipertemukan pun ya gitu ya, ini hubungan itu potensi bisa dibawa sampai ke pernikahan tuh sangatlah besar ya. Kartu Empress itu juga menandakan apa, hubungannya itu subur kalau misalnya kayak dijalanin secara serius gitu. Cuman memang masalahnya adalah kalau misalnya memang kalian bakal bertemu di tahun ini gitu ya, di tahun ini kalian berdua masing-masing itu hidupnya itu lagi riweuh banget. Ya bukan lagi ada banyak masalah sih, mungkin lagi sibuk banget gitu. Jadi mungkin kendala terbesar ya kalau ketemu tahun ini itu adalah kalian berdua belum tentu punya waktu untuk memprioritaskan hubungan atau satu sama lain. Tetapi ya balik lagi itu sesuatu yang menurut gue tuh, ya bisa diusahakan kalau misalnya memang serius ya, gitu. Ya jadi harusnya itu tidak menjadi masalah besar lah untuk kalian berdua. Itu yang kayak gue lihat sih ya dari ramalan kali ini, semoga bisa membantu dan semoga dipertemukan secepatnya dengan pria ini ya, grup G. Semoga bisa membantu. Have a really nice day. Bye-bye. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu kalau gue juga punya brand parfum guanya sendiri yang namanya Altar Sense ya. Jadi gue total sudah ada 8 varian yang bisa kalian pilih langsung. Nanti tinggal cek aja di link di bawah. Jadi favoritnya gue itu Maelstrom. Ini wanginya itu seru banget, seger, dan bisa dipakai sehari-hari pas panas-panasan. Gue biasa pakai untuk kayak olahraga juga gitu ya. Jadi boleh dicoba, dicek aja. Unisex, ada parfumnya lebih cocok untuk cewek, ada parfumnya lebih cocok untuk cowok gitu ya. Apapun yang kalian inginkan, aromanya kemungkinan besar sudah ada di koleksi-koleksi kita yang udah lumayan lengkap ini. So, go to Altar Sense untuk ngecek parfum favoritnya kalian.